Shalom, Shalom. selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Senang bisa kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Bapak Ibu tidak terasa ya, sudah masuk bulan Juni. Sudah setengah tahun ya Bapak Ibu. Kita melewati tahun 2023 ini tidak terasa. Tapi kita percaya kita bisa ada sampai detik ini itu karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau baik bagi kami Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah. Mari Bapak Ibu saya undang kita berdiri bersama-sama. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku.
buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih, iya Yesus, terima kasih. Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat penebusan yang Kau beri Tuhan. Terima kasih Engkau melayakkan kami. Terima kasih buat perkenanan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat kehidupan kami dari kegelapan menuju terang-Mu yang mulia Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus, it was me why. Thank you Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you Jesus for the blood applied. Thank you Jesus, it has washed me white. Thank you Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you Jesus for the blood applied. Thank you Jesus, it has washed me white. Thank you Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you Jesus, the blood applied. Thank you Jesus, it has washed me white. Thank you Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you Jesus for the blood applied. Thank you Jesus, you has washed me white. Thank you Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Brought me from the darkness into glorious light. Brought me from the darkness into glorious light. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau melayakkan kami, memanggil-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat dari kegelapan hingga masuk dalam terang-Mu yang mulia Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Engkau menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan yang Engkau beri bagi kami. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Kami bangga memiliki Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Allah yang selalu setia menemani kehidupan kami. Engkau menjadi Allah Immanuel dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Selalu luar biasa bersama dengan Yesus. Amin. Bapak Ibu coba kasih salam sehati dulu kiri kanan. Puji nama Tuhan. Sebab sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sebab oleh darah anak domba kita diselamatkan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita percaya oleh darah anak domba kita telah diselamatkan. Amin. Kita akan siapkan persembahan kita yang pertama. Nanti Kak Indra akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Bapa, untuk setiap kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kami sudah mempersembahkan persembahan kami dengan puji-pujian yang terbaik bagi-Mu Bapa. Sekarang kami mau memberi persembahan Tuhan. Ajar kami memberi yang terbaik bagi-Mu Bapa. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Kau berkati mereka yang sudah mengelola persembahan ini Bapa. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. kepadamu, oh Tuhan.
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kita, yang akan menuntun langkah kehidupan kita, yang akan memberikan kita kekuatan melewati hari demi hari. Amin. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Engkau teramat baik bagi kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Terima kasih Tuhan, Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Pada Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama. Sungguh besar pengorbananmu
indah. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan Tuhan yang begitu Amin, besar Yesus. bagi hidup kami. Amin. Kami ini ada hari ini itu karena pengorbanan Tuhan Amin, Yesus. atas hidup kami. Ajar kami menghormati pengorbanan-Mu Tuhan. Amin. Sekarang Tuhan berkati kami untuk mendengar firman-Mu. Ya Tuhan Yesus. Sebelum kami diberkati dengan perjamuan kudus pada Ya saat ini. Bapa yang Pakai baik. hamba-Mu urapi kuduskan dengan darah Kasih Yesus. Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita ada di minggu pertama di bulan Juni. Bapak Ibu, minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta. Ya. Terkait hari raya Pentakosta, maka hari ini pun saya masih membawakan firman Tuhan terkait dengan Roh Kudus. Kita baca satu ayat yang terkenal, Bapak Ibu. Tema firman Tuhan kita hari ini yaitu terima kuasa. Tema firman Tuhan kita saat ini yaitu terima kuasa. Kita baca ayat yang terkenal, satu ayat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu kita keluarkan suara kita bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa ini menggunakan kata dunamis, yaitu kuasa yang memampukan kita untuk dapat memperkenalkan Kristus dan menuai jiwa-jiwa. Di dalam konteks Kisah 1:8 ini adalah kuasa untuk melakukan tanda-tanda heran dan mujizat. Jadi Bapak Ibu Tuhan, di dalam konteks Kisah Para Rasul pasal 1:8 ini berbicara tentang kuasa, yaitu kuasa untuk melakukan tanda-tanda heran dan mujizat. Yang jadi pertanyaan buat kita saat ini, mengapa kita perlu kuasa itu? Mengapa kita perlu kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu? Jadi berbicara tentang kuasa, tentunya kuasa Roh Kudus. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu kuasa Roh Kudus. Yang pertama, karena Yesus pun mengutus para murid dengan kuasa. Alkitab berkata dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 22, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu Tuhan, ketika para murid ingin diutus oleh Yesus, maka Yesus menyadari bahwa para murid itu butuh kuasa. Kuasa apa Bapak Ibu? Sekali lagi, yaitu kuasa Roh Kudus. Maka Yesus berkata dan menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu, karena Yesus tahu untuk menjalankan tugas dari para murid, maka mereka butuh kuasa Roh Kudus. Ibu bapak saudara kasih Tuhan, kita pun yang hidup di zaman sekarang ini, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Amin. Kita ini hidup di dalam zaman Roh Kudus. Kita harus membutuhkan Roh Kudus. Kenapa? Dia adalah roh penolong. Dia adalah roh penghibur. Dia adalah roh yang menuntun kita untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Hari ini kita rindu Bapak Ibu. Kita diingatkan untuk kita mau terima kuasa Roh Kudus. Kita terima kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu kuasa Roh Kudus? Yang kedua, karena kita berhadapan dengan kuasa iblis.
Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 8 berkata, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Bapak Ibu, saat itu Paulus sedang memberitakan Injil. Dan saat itu Paulus ingin memperkenalkan Injil kepada seorang gubernur pada waktu itu. Tetapi ada seorang yang bernama Elimas. Dia berusaha untuk apa? Menghalang-halangi supaya gubernur itu tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak kebetulan Elimas ini adalah seorang tukang sihir. Dia menggunakan kuasa-kuasa kegelapan untuk mempengaruhi orang, untuk memperdayakan orang dengan kuasa-kuasa yang seperti itu. Bapak Ibu Tuhan, mengapa kita perlu kuasa Roh Kudus? Karena kita berhadapan dengan kuasa iblis. Sejak kita mengambil keputusan jadi orang Kristen, Bapak Ibu, kita mengalami yang namanya peperangan rohani. Setiap hari, bukankah kita mengalami peperangan rohani, Bapak Ibu? Setiap hari loh. Antara kita mau berbuat baik dan tidak berbuat baik. Ada peperangan di batin kita. Kita mengalami peperangan rohani. Setiap hari kita mengalami peperangan rohani dalam hidup kita. Nah, untuk kita bisa menang dalam peperangan rohani itu, kita perlu kuasa Roh Kudus untuk menolong kita, Bapak Ibu. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk menolong kita. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk mencelikan mata rohani orang-orang yang dibutakan, yang diselubungi oleh kuasa kegelap, untuk mereka tidak mau percaya kepada Injil. Tidak mau percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, kita perlu kuasa Roh Kudus untuk apa? Orang yang mata rohani dibutakan dapat dicelikan, dapat melihat tentang Injil kebenaran, yaitu firman Allah. Bapak Ibu, mengapa kadang-kadang kita susah memberitakan Injil kepada orang-orang? Karena mata rohani mereka telah dibutakan oleh ilah dunia, oleh kuasa-kuasa kegelapan. Makanya kita perlu kuasa Roh Kudus, supaya mata rohani mereka itu dibutakan. Dicelikan, Bapak Ibu. Dicelikan, sehingga mereka bisa melihat tentang kebenaran dari firman Allah itu. Makanya kita butuh kuasa Roh Kudus. Di samping itu juga kita butuh kuasa Roh Kudus untuk melepaskan orang-orang dari ikatan-ikatan dosa dan ikatan-ikatan kuasa setan. Bapak Ibu, kita butuh kuasa Roh Kudus untuk dapat menolong mereka sehingga mereka terlepas dari dosa dan ikatan-ikatan kuasa setan. Bapak Ibu Tuhan, kita perlu kuasa itu. Kita perlu kuasa Roh Kudus karena kita berhadapan dengan kuasa-kuasa, yaitu roh-roh jahat yang ada di udara. Waktu Hizkia di rumah sakit, Bapak Ibu, ya, waktu Hizkia di rumah sakit, Bapak Ibu, entah bagaimana dia ngomong, Bapak Ibu, dia ngomong didengar sama Loren. Dia bilang begini, kamu wanita yang baju hitam, dia bilang, kamu datang ke tempat ini dan kamu bukan untuk menjemput saya. Karena yang menjemput saya adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kemudian saya cerita sama seseorang pendoa. Bapak Ibu, kemudian pendoa itu cerita sama anaknya, Bapak Ibu. Nah, makanya kita bersyukur, Bapak Ibu, kalau kita dikasih karunia roh, ya, dikasih karunia Roh Kudus untuk kita bisa mengerti, memahami tentang karunia roh itu dalam hidup kita. Nah, tidak kebetulan Bapak Ibu,
orang ini dapat karunia penglihatan, dia bisa ngelihat. Lalu dia bilang, betul, itu ada kuasa jahat sedang di belakangnya Hizkia katanya Bapak Ibu. Ada. Nah akhirnya Bapak Ibu saya datang. Saya doakan dia. Saya waktu doakan dia Bapak Ibu, saya bilang dalam nama Yesus, tutup bungkus Hizkia dengan darah Yesus, dan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, ya saya tolak, saya perintahkan engkau keluar dari tempat ini. Waktu saya ngomong begitu Bapak Ibu, tiba-tiba saya merinding, serut aja. Nah, saya ngerti tuh kalau merinding berarti di tempat itu ada. Kita kan dikasih kepekaan Bapak Ibu dalam hal ini. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Tuhan bahwa kita ini diperhadapkan dengan situasi seperti ini Bapak. Dengan roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara yang kita nggak lihat. Kita diperhadapkan dengan kuasa setan, kuasa iblis. Makanya kita butuh kuasa Roh Kudus Bapak Ibu. Untuk kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa itu. Kita tuh nggak boleh sombong Bapak Ibu. Ya. Kita nggak boleh ceroboh dalam menghadapi peperangan rohani dalam kehidupan kekristenan kita. Ya. Itu serangan-serangan balik itu bisa terjadi Bapak Ibu. Makanya kita butuh kuasa Roh Kudus untuk memagari kita. Makanya kenapa Bapak Ibu saya selalu berdoa, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Kenapa? Supaya kita aman dalam lindungan Tuhan. Kita perlu kuasa Roh Kudus Bapak Ibu, karena kita berhadapan dengan kuasa iblis. Yang ketiga, mengapa kita perlu kuasa Roh Kudus? Untuk mengadakan tanda-tanda heran. Markus 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Untuk mengadakan tanda-tanda heran. Bapak Ibu, kalau kita ibadah Bapak Ibu, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Maka tanda-tanda heran itu bisa terjadi Bapak Ibu. Hal-hal ajaib itu bisa terjadi. Sebab kita berkata di mana Tuhan hadir, maka Tuhan bisa melakukan segala hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kita, dia bisa mengadakan tanda-tanda ajaib. Amin. Yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat bisa dilepaskan oleh kuasa ini. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk mengadakan tanda-tanda heran. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh terus di dalam Tuhan, Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan dengan tanda-tanda heran. Amin. Bukan hanya pendeta Bapak Ibu. Kita pun bisa dipakai untuk menyatakan tanda-tanda heran. Karena Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Amin. Orang percaya. Bukan tanda ini menyertai pendeta doang. Enggak. Atau hamba Tuhan, tidak. Tapi tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Percaya enggak Bapak Ibu masalahnya? Kalau kita percaya, kita imani, tanda-tanda ini akan menyertai kita. Kita akan bisa mengadakan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib dalam hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, saya selama pelayanan Bapak Ibu, maka saya melihat begitu banyak tanda-tanda heran yang Tuhan nyatakan di dalam pelayanan. Ya. Waktu saya mengembalakan di Sari Bumi Indah, Bapak Ibu tahun 92, pertama kali saya jadi belajar gembala. Tahun 92 Bapak Ibu. Kemudian kurang lebih hampir 18 tahun saya melayani di sana Bapak Ibu. Saya melihat begitu banyak tanda-tanda heran yang Tuhan nyatakan di gereja itu. Kemudian ketika Tuhan percayakan kita buka gereja di gedung Geraha Pena, Tuhan pun menyatakan tanda-tanda heran Bapak Ibu. Dan saya percaya
tanda-tanda heran itu kita alami. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus yang menolong kita. Kita perlu kuasa itu, Bapak Ibu. Di sini dikatakan mengadakan mujizat dan tanda-tanda heran. Kata mujizat menggunakan istilah semeion. Semeion artinya sign, tanda, untuk menunjukkan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Bapak Ibu Tuhan, ada tanda. Saya merindukan jemaat yang hadir hari ini, baik yang nanti siang maupun ibadah nanti siang, kita rindu menikmati tanda-tanda heran dari Tuhan. Kita bisa, Bapak Ibu. Karena kita berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saya berdoa Bapak Ibu mengalami hal yang indah dari kuasa Roh Kudus. Yang keempat, yang terakhir. Mengapa kita perlu kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu? Untuk dapat bertahan dalam panggilan dan penderitaan. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, kita lihat Bapak Ibu pasti pernah mendengar kisah ini. Coba tolong diklik. Ada seorang kaisar terkenal di Roma namanya Nero. Satu kali saya kunjungan ke rumah orang, anjingnya namanya Nero, Bapak Ibu. Waduh, saya pikir tambah bengis nih anjing nih. Ya. Nero seorang kaisar, dia membakar kota Roma. Kemudian dia memfitnah orang Kristen sebagai pelakunya. Sehingga orang Kristen itu bisa ditangkap. Nero ini seorang kaisar yang begitu jahat, Bapak Ibu. Dia menangkap orang Kristen. Dia aniaya orang Kristen. Bahkan orang Kristen ini ditangkap, Bapak Ibu. Ditusuk seperti sate. Di atasnya taruh ter. Kemudian dibakar. Sepanjang jalan jadi penerang. Dan yang dipajang adalah orang-orang Kristen yang setia ikut Tuhan. Saat itu begitu kejam kaisar di kerajaan Romawi pada waktu itu. Sama juga dengan kaisar Domitian. Orang Kristen dianggap bertanggung jawab atas segala peristiwa buruk yang terjadi di wilayah kekuasaan Roma. Jadi kalau ada wabah penyakit, ada bencana alam, kelaparan, itu adalah karena ulah orang Kristen. Bayangin Bapak Ibu. Kemudian mereka menawarkan uang kepada orang-orang yang mau bersaksi melawan orang-orang Kristen. Serta banyak orang yang tak bersalah dibantai demi keuntungan finansial, keuangan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saat itu begitu berat yang dialami orang-orang Kristen pada zaman itu. Apa yang membuat mereka bisa bertahan? Karena ada kuasa Roh Kudus. Mereka tetap bertahan. Mereka tetap setia. Mereka gak menyangkali iman mereka. Meski mereka harus mati dengan cara yang mengenaskan. Tapi bersyukur mereka mati syahid. Mereka mati jadi martirnya Tuhan. Mereka mati tetap mempertahankan iman mereka di hadapan Tuhan. Apa yang membuat mereka bisa bertahan? Karena ada kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, sesulit apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, Bapak Ibu bisa bertahan. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus. Dia adalah roh penolong, sekali lagi. Dia adalah roh penghibur yang bisa memberikan kekuatan untuk kita bisa bertahan di masa-masa sulit. Maka kita butuh kuasa Roh Kudus. Saya rindu hari ini Bapak Ibu, kita pun menikmati kuasa itu. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus.
Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikan dalam setiap loh hati kami, jadikan kami pelaku firman-Mu. Kami butuh kuasa Roh Kudus. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Sebentar kami menikmati sakramen perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Ketika kami makan dan minum, kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan kami ingin lagi lebih berbuat sesuatu untuk Tuhan. Bakar semangat kami Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat sakramen perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Sedang jemaat, terimalah tubuh dan darah Kristus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Mari katakan sungguh besar. sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Mari kita siapkan hati kita. Bapak Ibu, kita angkat hosti. Dan kita sudah membaca ayat yang ada di hosti ini. Dan biarlah ayat itu jadi rema buat hidup kita. Mari kita angkat terus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Katakan sekali lagi, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Amin. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu didoakan? Bapak Ibu rindu sesuatu dari Tuhan? Angkat tanganmu. Biar kita mau terima kuasa Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Roh Kudus yang kita butuhkan dalam hidup ini. Yes. Haleluya, 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 haleluya. 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 Oh, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
kita sembah Tuhan dengan lagu ini. Haleluya 12 kali. Kita percaya Roh Kudus hadir di sini. Amin. Dia hadir, dia bisa menolong kita. Amin. Dia bisa memberikan kita kekuatan. Amin. Memberikan kita kemenangan. Amin. Memberikan kita jalan keluar. Amin. Memberikan kita Amin. kelepasan. Amin. Amin. Bahkan yang sakit bisa disembuhkan Amin. Dalam nama Yesus. oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, amin. Bapak Ibu berdoa. Masing-masing berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Utarakan apa yang menjadi kerinduan hati kita saat ini. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku Tuhan, pulihkanku. Mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah kami. Mengalirlah di tempat dimanapun kami berdiri saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima kuasa itu. Kami terima kuasa itu atas hidup kami. Dalam nama Yesus, kami terima kemenangan. Kami terima pertolongan. Oh, dalam nama Yesus, kami terima jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan. Katakan sekali mengalir, mengalir. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami terima pengenapan janji Allah atas hidup kami. Kami terima pengenapan janji Tuhan buat hidup kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Tuhan, kami percaya Engkau sedang bekerja di tengah ibadah kami. Kami terima kuasa itu Tuhan. Kami terima pengenapan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Kami pulang mendapatkan kemenangan, kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Makasih. Bahkan kami mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, rumah tangga dan studi anak mereka. Amin. Yesus.
Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sepenuhnya. Berkati kami dengan kesehatan dari Tuhan. Sekali lagi berkat-Mu ada buat jemaat-Mu ini. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Amin Yesus. Biar mereka boleh jadi jemaat yang taat, setia dan mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi mereka milik Tuhan. Amin. Kepunyaan Tuhan. Kami berdoa khusus buat bangsa kami, negara kami Indonesia. Indonesia terus diberkati Tuhan. Amin Yesus. Berkati Bapak Presiden, wakil, para menteri, aparat pemerintah dari tingkat pusat, tingkat daerah. Tuhan berkati agar mereka suruh bekerja dengan takut akan Tuhan. TNI, Polri, Tuhan berkati dalam tugas-tugas mereka. Amin. Anggota MPR, DPR juga dalam mereka melakukan tugas mereka. Biar mereka boleh melakukan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Amin Yesus. Amin. Tuhan, kami serahkan negeri kami Indonesia ke dalam tangan Yesus. Tuhan. Indonesia diberkati hasil lautnya. Amin. Diberkati hasil tanahnya. Amin. Bahkan kota Jakarta diberkati Tuhan. Amin. Di mana kami tinggal dan berada. Dan juga berkati Tuhan seluruh umat-Mu di mana mereka tinggal dan berada. Tuhan berkati kami Tuhan semua. Amin. Tuhan berkati lingkungan kami. Amin. Biar keadaan kami jadi berkat, jadi terang, Amin. jadi garam. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan di Amin. tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Kita percaya kita diberkati dan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, dan setelah itu Bapak Ibu bisa memberikan taburan iman yang ada di depan. Saat memberi dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih persembahan dan taburan imannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya kita akan menyaksikan tayangan pengumuman dari multimedia. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gembala Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Berikut kami sampaikan jadwal ibadah GBI Ruko Gerahan Niaga dalam sepekan. Diawali dengan ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 8 Juni 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan.
Dilanjutkan dengan ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Jumat 9 Juni 2023 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Acara demo masak hidangan Nusantara bekerja sama dengan Minyak Ikan Dorang dan melibatkan 10 RT di wilayah RW 04 Kelurahan Sukabumi Utara akan diadakan pada hari Sabtu 10 Juni 2023 pukul 9 di Ruko Geraha Niaga. Investasi sebesar Rp50.000 untuk memberkati utusan RT yang akan hadir. Kami mengharapkan dukungan dan kehadiran Bapak, Ibu dalam kegiatan ini. Selanjutnya, ibadah raya pada hari Minggu 11 Juni 2023 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Mohon perhatian untuk parkir kendaraan Bapak Ibu di Gedung Geraha Pena dan tidak memarkir kendaraannya di area sekitar salon dan termasuk di pinggir jalan, mengingat lahan parkir yang terbatas. Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu 11 Juni 2023 pukul 11 di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga almarhum Nyonya Lim Sonyo, orang tua dari Ibu Yohana, oma dari saudara Alvin dan Rian, dalam usia 83 tahun pada hari Rabu 31 Mei 2023. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 3 Juni 2023 di TPU Tanah Kusir. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Gereja memiliki beberapa program konten rohani malam teduh dan rehat yang ditayangkan di YouTube channel GBI Ruko Geraha Niaga. Untuk itu, kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat mensubscribe dan memfollow akun sosial media gereja. Tim doa menyediakan form permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali ke dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal 2000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial mengadakan penjualan makanan di depan, mohon partisipasi jemaat. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WhatsApp 081399878599. Terima kasih. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, ada pengumuman tambahan Bapak Ibu. Tadi kalau kita lihat di pengumuman kita tanggal 10 besok hari Sabtu tuh kita akan ada demo masak ya Bapak Ibu ya, bersama dengan Ikan Dorang. Ini program dari WBI kita di tempat ini, dan kami mengajak untuk seluruh jemaat, ibu-ibu terutama, atau bapak-bapak pun yang kalau mau yang doyan masak juga nggak apa-apa, boleh datang sama-sama. Nanti bisa mendaftar ke Ibu Mika di sekretariat. Bapak Ibu, mereka akan masak 2 menu, yaitu yang pertama itu ada slice crispy beef with sambal mata, yang kedua crispy plain bread with banana peanut filling. Nanti akan ada namanya Chef Jessica yang akan menjadi chef pada hari itu. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin hadir boleh, ini gratis Bapak Ibu ya. Bisa datang, nanti bisa belajar masak, bisa tanya-tanya sama chefnya, lalu bisa kita lihat-lihat, coba-cobain masakannya. Ya, ya, oke. Terus apa? Oh, investnya, oke, investnya 50.000 untuk memberkati lingkungan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah pertama kami hari ini. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami, dan kami percaya seorang pun Tuhan tidak lewati dari kami. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Ibadah telah selesai, selamat pulang. Tuhan Yesus berkati, sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday.